sahabat podcast Gema Edukasi P4 JUKS. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Erni Nursiswati, Kasatlantas Pendidik P4 JUKS. Baik sahabat net, hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Ahmad Fikri Setiadi, ST MPD, selaku narasumber kita mengenai kecerdasan buatan. Tapi sebelumnya, izinkan saya membacakan pantun untuk sahabat net, sahabat podcast Gema Edukasi P4 JUKS. Nah, matahari terbit belumlah tinggi. Ya. Jalan sendiri menunggu pacar. Cakep. Artinya Assalamualaikum, selamat pagi buat sahabat podcast Gema Edukasi P4 JUKS. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. thank you. Baik sahabat net, tadi sudah saya sampaikan bahwa materi podcast Gema Edukasi P4 JUKS hari ini adalah tentang peluang dan tantangan bagi dunia pendidikan di era kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita yang memang pengetahuannya di bidang AI, yaitu tentang kecerdasan buatan tersebut sudah sangat luar biasa, yaitu Bapak Ahmad Fikri Setiadi, ST MPD. Pagi Bapak. Selamat pagi Boy. Ya, gimana kabarnya Bapak hari ini? Never been better. Thank you very much. Alhamdulillah luar biasa ya Pak. Kelihatan dari wajahnya sehat dan berseri-seri ya. Oh iya. Iya. Maaf Pak, izin Pak, ini dari sahabat kita Gema Edukasi P4 JUKS ini dan sahabat net banyak yang ingin mengetahui tentang kecerdasan buatan atau artificial kecerdasan ini mengenai peluang dan tantangan bagi dunia pendidikan. Yang pertama Pak, mengapa kita perlu adanya kecerdasan artificial dan mengapa kita perlu membahasnya dalam konteks pendidikan? Oke, terima kasih. Saya sapa dulu Ya. Para pemirsa podcast Gema Edukasi P4 Jakarta Utara Kepulauan Seribu. Semoga dalam keadaan sehat. Amin. Semuanya tetap berkarya semangat demi pendidikan di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu yang lebih gemilang. Amin. Thank you very Amin. much. Amin. Alright, sekarang kita masuk ke yang mau kita bahas. Jadi kita biasanya kenal terminologinya AI ya. Yes, betul. Lalu ada istilah kecerdasan buatan. Ya. Nah, oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sudah didesainkan terminologi baru yang official ada kecerdasan artifisial. Yeah. Jadi disingkat menjadi KA. KA. Gitu, ya. Oke. Supaya nyebutnya nggak belibet aja ya. Jadi kita singkat KA aja. KA gitu ya, Yes, kecerdasan artifisial. Meaningnya sama dengan AI, meaningnya sama dengan kecerdasan buatan. Oke, Pak. Lanjut. Pak. Nah, sekarang KA ini tahu-tahu hadir di kehidupan kita gitu ya, dan menjadi salah satu bagian dari kehidupan kita. Mulai ngetopnya itu 2023 Bu. Pada saat itu kita masih belum tahu tentang. Pada saat itu saat kita butuh informasi yang kita lakukan googling. Ya, sebelum itu, ya kan, sebelum itu. Nah, tahu-tahu KA muncul. Nah, setelah itu berubah. Kita sekarang cari informasi tidak lagi googling, tetapi kita bertanya ke KA. Nah, KA ini apa? Gitu. KA ini adalah sebuah platform yang memiliki kemampuan dia untuk mencerdaskan dirinya sendiri. Jadi kalau kita biasanya mau melakukan sesuatu itu, komputer berperan sebagai alat bantu kita. Tapi tetaplah kita yang melakukan, tetaplah kita yang memerintahkan sampai dia mengeluarkan sebuah output, contohnya print out gitu ya. Nah, kalau si KA ini dia tanpa harus kita input, dia sudah bisa mencerdaskan dirinya sendiri, sehingga informasi yang ada detik ini barangkali besok sudah bertambah lagi dengan sendirinya. Jadi update secara otomatis. Ya. Gitu kira-kira. Ya, luar biasa Pak ya, kecerdasan artifisial atau KA ini ya Pak ya. Jadi sangat diperlukan sekali di dalam konteks pendidikan kita. Exactly. Nah, Pak, lalu ada pertanyaan lagi Pak, bagaimana kecerdasan artifisial ini atau KA ini dapat memberikan pengaruh Pak dalam kehidupan manusia? Pengaruh banget dalam konteks positif dan negatif. Ya. Ancaman dan peluang gitu.
Berhubung KA ini sekarang yang diisi oleh dia itu adalah sebuah informasi yang sifatnya umum. Barangkali ini kita sekarang podcast kan, Bu? Iya, betul. Kalau Ibu mengundang salah satu peserta didik menjadi narasumber podcast 5 tahun yang lalu, maka barangkali si anak tersebut kesulitan untuk mencari tahu saya harus bicara apa. Ya, betul. Tapi dengan adanya KA, langsung klik-klik langsung aja ya, Pak. Anak yang nggak pernah punya pengetahuan tentang sebuah topik pun, itu tahu-tahu bisa bicara tentang itu karena informasi yang dia dibutuhkan sudah disediakan oleh KA tadi, kecerdasan artifisial tadi. Jadi berarti itu peluang bagi orang-orang yang tadinya nggak tahu dan membutuhkan informasi secara umum yang tadinya dia harus googling susah. Ini sekarang dia tinggal nanya, hitungan detik jawabannya sudah keluar. Peluang buat orang-orang seperti itu, tapi sekaligus ancaman untuk orang-orang yang mencari nafkah di hal tersebut. Contohnya seperti orang yang profesinya sebagai translator, penterjemah. KA ini tidak hanya bisa menerjemahkan sebuah teks dari satu bahasa ke bahasa yang lain, tetapi yang dia bisa lakukan adalah merephrase, bisa membahasakan ulang, dan bisa merubah bahasanya mau lebih resmi, lebih santai, lebih gaul. Jadi KA bisa lakukan itu. Artinya nggak hanya menerjemahkan, tapi dia bisa mengemasnya ke bentuk yang lain. Nah, KA akan menjadi ancaman bagi orang-orang yang kehidupannya pekerjaannya dari penterjemah itu ya. Berarti segala sesuatu itu pasti ada segi positif dan negatifnya ya Pak Fikri ya. Iya, ancaman dan tantangannya. Tapi karena ini adalah sekarang zamannya teknologi, tentu KA ini sangat diperlukan ya. Mudah-mudahan lebih banyak positifnya ya Pak. Baik, ada tugas pertanyaan. Kita itu, Bu. Ya. Itu. Tugas kita mengedukasi itu. Saya yakin sahabat net kita pasti banyak positifnya ya, berpengaruh sekali ya, apalagi kita menggunakan teknologi mengikuti zaman era pada saat sekarang ini. Baik, pertanyaan lagi Pak dari sahabat net kita, yaitu bagaimana kecerdasan artifisial atau KA ini dapat membantu pendidik dalam merancang pembelajaran yang lebih efektif lagi? Oke, berarti ini tadi sesuai statement Ibu ya. Bagaimana dibuat jadi positif gitu kan. Nah, betul itu Pak. Kita nggak bisa cegah KA hadir, berhubung nggak bisa dicegah, kita jadiin supaya bagus, supaya bermanfaat gitu aja Bu ya. Ya, betul sekali, betul. Nah, ini bicara soal bagaimana KA kita bisa utilize di konteks guru pendidik itu. Yang pertama kan tadi KA bisa merumuskan informasi. Jadi yang kalau 10 tahun yang lalu kita mau membuat modul ajar itu kita harus googling lagi ya tadi ya. Sekarang bisa lebih cepat dengan KA. Berarti artinya pendidik pada saat mau mendesain sebuah pembelajaran, informasi yang umum itu bisa didapatkan dengan lebih cepat. Tadi yang pertama itu. Berarti resource-nya para pendidik itu menjadi lebih luas dan lebih fleksibel. Karena bisa dibuka di mobile phone tanpa harus buka laptop, hanya butuh pakai data internet sudah bisa mengakses informasi tersebut. Jadi very easy. Lebih mudah dalam mengakses data bagi para pendidik, nomor satu itu. Terus yang nomor kedua, kalau ada satu terminologi di kurikulum Merdeka yang namanya berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi, which is itu kita melihat preferensi peserta didik itu berbeda-beda seperti apa yang beda-beda. Nah, kali ini KA bisa membantu para pendidik untuk untuk mendiagnosa kira-kira peserta didik itu cara belajarnya itu yang paling pas untuk yang model visual kayak apa, untuk model yang auditori seperti apa dan seterusnya. Kan biasanya guru bingung tuh. Iya, betul. Kalau visual saya pendekatannya gimana ya? Saya belum punya contohnya. Kalau yang visual belum tahu harus bertanya kepada siapa. Kalau yang auditori saya harus bertanya kepada siapa. Biasanya kita nggak punya info tentang itu. Nah, sekarang KA bisa membantu memberikan sebuah ide kepada pendidik untuk bagaimana melakukan itu. Terus yang ketiga, yang sekarang sudah dimulai untuk bisa memberikan penilaian secara otomasi dan kita nggak perlu harus bersusah-susah payah dalam memberikan penilaian. Jadi 3 poin itu, resource-nya tidak terbatas, lalu personifikasi dalam pembelajaran dan
hubungannya dengan penilaian nantinya. Gitu. Luar biasa. Berarti memang kecerdasan artifisial atau KA ini sangat diperlukan sekali bagi pendidik untuk merancang pembelajaran agar lebih efektif ya. Karena tadi sudah sangat berguna baik dari personalisasi, baik untuk membuat konten, untuk penilaian ya Pak. Lalu Pak, ada lagi nih Pak, tantangan yang mungkin dihadapi oleh para pendidik dalam mengadopsi teknologi kecerdasan artifisial ini seperti apa ya Pak? Tantangannya? Nomor satu adalah demografinya itu, range usianya pendidik kita ini kan ada yang usianya di atas 50, yang barangkali dari baby booms ya, dari generasi itu. Lalu ada yang seperti saya yang kelahiran 70-an, lalu ada yang milenial gitu. Kayaknya 3 itu yang sekarang para pendidik. Jadi tantangan yang pertama adalah ada beberapa rentang usia pendidik kita yang sudah lewat masa belajarnya. Jadi harus lebih kuat lagi motivasi dari dalam diri beliau-beliau itu bahwa beliau masih ditakdirkan masih menjadi pendidik di masa teknologi yang sudah sedemikian berkembangnya. Jadi tidak menutup diri untuk belajar teknologi yang baru gitu. Jadi yang pertama adalah rentang usia pendidik kita bervariasi. Jadi ada yang takut teknologi bahwa saya sudah lewat masanya dan seterusnya gitu ya. Literasi digitalnya khawatir bahwa ini saya udah lewat masanya belajar gitu. Khawatirnya itu yang nomor satu. Terus yang nomor 2 ya ada ketakutan dari beberapa pendidik kita. Jangan-jangan nanti KA ini gantiin peran kita sebagai guru gitu kan. Karena dia bisa ditanya suatu hal yang belum tentu kita bisa jawab juga gitu. Dia tanya peserta didik nanya tentang sebuah topik tentang perang dunia kedua tentang apa. Barangkali guru sejarah yang bentuknya manusia menjelaskannya tidak serinci KA dalam menjelaskan tentang perang dunia kedua gitu. Jadi kekhawatiran jangan-jangan nanti profesi saya digantiin sama KA gitu. Kayaknya tantangannya ada di situ. Jadi ketakutan lebih ke bukan menerima tapi lebih ke mental block yang ini makhluk apa lagi ya gitu. Iya. Jadi tantangan pendidik itu pertama mungkin karena ya insya Allah ya para pendidik kita ini kan sudah mengembangkan diri untuk menambah kompetensi dirinya. Tentu beliau para pendidik kita itu bisa membaca baik itu secara literasi digital maupun literasi melalui dari buku-buku ya untuk pengembangan KA ini. Dan mudah-mudahan kekhawatirannya untuk peran pendidik mudah-mudahan tidak terjadi karena bagaimanapun pendidik itu ada sesuatu yang sulit yang tidak bisa dilakukan walaupun teknologinya itu maju. Di antaranya tentu membimbing, Pak. Membimbing. Kalau mengajar bisa ya, Pak ya, KA. Tapi kalau membimbing, kalau mendidik anak itu mudah-mudahan Bapak dan Ibu pendidik tetap semangat untuk belajar tentang pengembangan kompetensi diri kita, terutama di bidang digital. Baik, pertanyaan berikutnya, Pak. Bagaimana pendidik ini dapat mengatasi kesenjangan digital ini dalam pemanfaatan kecerdasan artifisial? Ya, ikut pelatihan P4. Ya, mantap. Bapak Ibu semangat ikut pelatihan di P4 JUKS ya. Siap. Bapak Ibu, itulah esensi kenapa P4 JUKS dihadirkan, ya kan? Jadi kalau bingung saya harus berlatih di mana, materi pelatihan apa yang kira-kira saya butuhkan, nah segera menghubungi Bu Erni untuk mendapatkan solusinya. Jangan sampai nggak ikut pelatihan P4 Bapak dan Ibu. Ini bicara soal KA untuk yang kemarin udah running ya Bu, yang pendik ya, untuk yang bagaimana kita memanfaatkan kecerdasan artifisial dalam administrasi sekolah itu sudah kita jalankan di triwulan 1 kemarin untuk yang jenjang SD dan SMP dan yang SMA SMK-nya di awal triwulan kedua ini. Nah, jadwal yang pendidiknya saya tinggal nunggu dari Bu Eni nih. Siap. Sabar ya para pendidik, kita nanti akan belajar lebih lanjut tentang KA ini ya. Rajin ikutlah tetap di pelatihan pendidik di P4 JUKS ini ya.
Dan kita akan berkolaborasi antara narasumber yang hebat, para pendidik, dan P4 CUKS. Jangan sampai lupa. Iya, baik Pak. Ada lagi Pak pertanyaannya Pak mengenai bagaimana kecerdasan artifisial atau KA ini dapat meningkatkan pengalaman belajar bagi peserta didik kita Pak. Oke, kalau tadi yang ditanya bagaimana memberi impact ke guru. Ya, nah, pada sekarang guru, pada pendidik. ke muridnya, ke Ya, siswanya. betul. Nah, suatu habitual yang kita hadapi sekarang adalah yang sekarang berstatus murid dari jenjang SD sampai jenjang SMA itu rata-rata punya dunia kedua selain dunia nyata, yaitu dunia maya di sosmed. Betul ya? Ya, betul. Artinya mereka setiap hari mengkonsumsi sebuah kemasan informasi dalam bentuk visual, ya, gitu kan. Nah, karena mereka sudah bersahabat dengan hal itu, maka si KA ini bisa kita kemas untuk menjadi sesuatu yang sesuai dengan selera mereka. Problemnya pada saat kami memberikan pelatihan kepada guru ya, kepada pendidik, sahabat Gema Edukasi, biasanya kemasan informasi yang dibuat oleh guru itu nggak match dengan seleranya muridnya, gitu. Dulu waktu kita belajar, waktu kita jadi murid itu kita terbiasa literasinya bagus, jadi semua informasi kita tulis tuh. Dalam satu halaman itu informasi banyak banget. Kalau kita terbiasa. Nah, peserta didik kita, siswa-siswa kita tuh nggak terbiasa dengan kayak gitu. Nah, terus gimana dong? Berarti ada kesenjangan ya Bu ya, antara pendidik, kemampuannya ya benar. Pendidik dengan peserta didik. Yes, yang dulu jadi problem, si KA ini nanti akan membantu para guru untuk supaya desain komunikasi visualnya jadi bagus. Mantap. Tanpa kita harus belajar tentang graphic design. Tadinya kan kita, waduh, kalau biar kelihatan cakep tampilannya berarti harus belajar aplikasi ini itu dan seterusnya. Nah sekarang si kecerdasan artifisial ini hadir untuk udah sini saya yang bikin gitu kira-kira. Jadi satu hal untuk yang komunikasi visual itu bisa dibantu oleh KA, nomor satu itu. Terus nomor dua, nah ini nih Bu, saya lagi menguji coba itu. Dulu waktu kita sekolah itu kan kita ada guru favorit dan ada guru paling tidak favorit. Ya betul. Ada yang baik berarti disfavorit ya Pak ya. Iya gitu. Jadi kita udah suka dengan si guru favorit itu dan nggak suka dengan si guru tidak favorit. Nah apapun informasi yang disampaikan oleh guru favorit itu kelihatan bagus aja gitu ya. Ya betul. Dan apapun informasi walaupun itu benar, kalau yang nyampaikan guru yang bukan favorit kelihatannya nggak masuk aja gitu ya. Nah sekarang dengan KA ini murid bisa membuat guru versi dia sendiri. Jadi saya kepengen bikin guru saya bentukannya kayak artis Korea. Nah, saya perempuan nih gitu kan. Nah, saya bisa pasang profil atau apa namanya personanya si artis Korea yang ganteng sesuai dengan seleranya. Terus suaranya saya bisa kepengen suaranya kayak gini. Terus saya masukkan datanya, terus dia cerita ke saya, oke, materi hari ini tentang bagaimana dunia hewan. Nah, yang seolah-olah dia ditutor oleh artis Korea tersebut. Iya betul. Itu yang bikin tadi guru takut jangan-jangan saya diganti nanti sama beginian gitu. Begitu kira-kira. Itu KA sudah di level kayak gitu actually. Luar biasa ya, sangat bermanfaat sekali ya Pak ya tentang KA ini. Semoga nanti para peserta didik dan para pendidik juga bisa mengembangkan KA ini menjadi sesuatu hal yang lebih menarik lagi di dalam proses pembelajaran. Ya tadi itu akhirnya nanti semua guru menjadi guru yang favorit ya Pak oleh para peserta didik kita. Baik Pak, dampak positifnya Pak terhadap kecerdasan artifisial ini terhadap motivasi belajar para peserta didik kita bagaimana Pak? Yang jelas pembelajaran jadi lebih seru ya. Ya, betul. Yang tadinya hanya ada kita dan mereka, tahu-tahu ada tutor virtual versi artis Korea gitu.
Ibu umpamanya bayangin, Ibu dulu pernah handle guru kelas berapa? Nah, saya dulu waktu pertama kali jadi guru ngajar kelas 2, kelas 3, 4, 5, 6. Kalau SD itu harus siap Pak, semua dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Oke. Waktu Ibu handle kelas 4, 5, 6, waktu kelas tinggi lah katakanlah gitu kan. Kan hanya ada Ibu dan mereka ya. Iya, betul sekali. Itu pada zaman abad dahulu ya Pak ya, saya jadi guru. Betul. Tahun 1993 saya jadi guru. Wow, 93. Waktu itu saya usia berapa ya? Sekarang si guru bisa ada dirinya, ada muridnya, dan ada tutor virtual untuk membantu gitu. Jadi pembelajaran bisa didesain lebih menarik, bisa didesain lebih interaktif. Apalagi sekarang kita di pembelajaran mendalam ya, salah satu komponennya adalah joyful learning, bagaimana mendesain pembelajaran yang menyenangkan gitu. Nah, KA ini relate banget ke situ gitu. Terus yang kedua, setelah pembelajaran dilakukan, kalau ini kita bicara soal berbasis aplikasi, itu biasanya langsung ada feedback. Jadi feedback itu umpan balik ya. Umpan balik itu bisa mendeteksi selain dia mendeteksi soal dia mendeteksi jawaban atau respon dari muridnya, umpan balik ini bisa mendeteksi tadi si anak itu tipe belajarnya apa. Apakah auditori atau visual, musical dan seterusnya itu tuh ketahuan. Nah, setelah ketahuan si anak itu tipe kecerdasannya apa, model belajarnya bagaimana, maka bisa didesain langkah berikutnya itu pembelajaran yang terpersonifikasi gitu, pembelajaran yang sesuai dengan gue banget lah buat mereka gitu. Itu kita nggak bisa lakukan sebelum ada KA, Bu, gitu. Jadi karena nggak ada yang, kita lemah di instrumen analisisnya. Si murid ini saya nggak bisa nganalisis model belajar yang paling pas kayak apa, kan gitu ya Bu. Ibu apalagi guru kelas ngadepin 32 murid kan, Ibu harus nganalisis satu persatu. Nah, sekarang ada alat bantunya KA untuk bisa bantuin nganalisis mereka sehingga nanti ketahuan mereka itu kecenderungannya model belajarnya seperti apa, personifikasi pembelajaran. Baik, jadi manfaatnya sangat luar biasa sekali ya Pak. Bisa menarik pembelajarannya, bisa menjadi umpan balik yang lebih cepat. Lalu kita juga bisa membuat konten-konten yang menarik sesuai dengan dunia dari peserta didik kita ya Pak. Berikutnya Pak, bagaimana kecerdasan artifisial atau KA ini dapat membantu peserta didik dengan kebutuhan khusus Pak? PDBK ya? Karena kan anak-anak kebutuhan khusus itu harus kita perhatikan juga sama di dalam proses pembelajaran. Apakah KA ini juga dapat membantu peserta didik kita yang memiliki kebutuhan khusus? Bisa banget, dan si KA ini nanti akan merekomendasikan kita harus menggunakan perangkat apa, perangkat lunak apa, perangkat keras apa, yang sesuai dengan kekhususan si peserta didik itu gitu. Mohon maaf, contohnya ada yang autism. Untuk belajar anak autism itu sebaiknya perangkatnya yang dibutuhkan seperti apa, perangkat lunaknya seperti apa, lalu bagaimana kemasan belajar buat mereka dan seterusnya. Nah, itu tuh KA bisa memberikan rekomendasi, ngasih gambaran kepada guru ya. Selama ini kan kita wadahnya kan pelatihan inklusi. Di P4 kan ada pelatihan inklusi untuk melakukan itu. Nah, jadi pada saat itu kita bisa bertanya kepada narasumber pelatihan inklusi tentang bagaimana menghandle. Tapi pada saat Bapak dan Ibu berada di sebuah kondisi yang tidak ketemu langsung dengan narasumbernya, Bapak Ibu bisa minta bantuan KA untuk memberikan saran. Saya menghadapi sebuah peserta didik berkebutuhan khusus yang kayak gini, saya harus berbuat apa? Nah, itu KA bisa menjangkau hal yang seperti itu juga, Bu. Gitu. Jadi anak-anak kita yang memiliki kebutuhan khusus tetap dapat menggunakan KA ini ya Pak ya. Dan kita nanti bisa buat aksibilitas, ya buat pembelajaran khusus, dan buat inspirasi juga bagi para pendidik yang mengajar anak-anak kebutuhan khusus. Baik Pak, pertanyaan lagi Pak mengenai keterampilan KA ini, apakah ada dasar yang perlu dimiliki oleh para pendidik Pak dalam belajar tentang KA ini? Oke, saya adalah seorang guru. Umpama saya adalah seorang guru, sama sekali belum pernah tahu tentang KA. Saya harus punya prior knowledge apa? Saya harus punya kemampuan dasar apa supaya saya bisa belajar gitu ya? Iya, betul sekali. Ya, ini kita
blessing by disguise karena kemarin pandemi itu kita dipaksa kondisi untuk secara ya daring. literasi digital kita jadi boosting sekali gitu kan. Kita kemampuan kita asah sekali. Dulu kan nggak ada yang peduli tentang Google Classroom, tidak ada yang peduli tentang Google Form sebelum pandemi. Ya, Akhirnya betul. setelah pandemi semuanya bisa gitu kan. Semua jadi pintar, Pak. Ya, semuanya jadi pintar. Ternyata itu memberikan dampak ya. Akhirnya para pendidik yang khususnya di Jakarta, JUKS juga saya yakin seperti itu pasti sudah terbiasa tentang konsep pembuatan akun gitu, memasukkan akun dan password. Itu kan kalau mau masuk ke platform KA kan harus seperti itu dulu gitu kan. Jadi bahwa untuk saya masuk ke sebuah gedung yang namanya kecerdasan artifisial, saya harus punya kuncinya. Nah, kuncinya itu adalah akun dan password itu. Itu kan berarti sudah masuk ke dalam bagian dari diri kita gitu Ya, ya. betul. Terus yang kedua ya nggak perlu harus detail-detail banget, tetapi paling nggak para pendidik nanti tahu bagaimana cara kerjanya KA ya. Jadi kok dia bisa minterin diri sendiri gimana gitu. Jadi paling nggak bisa dapat informasi yang paling basic gimana sih cara dia minterin diri sendiri gitu ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ya kita harus pinter-pinter untuk bisa milih-milih platform KA apa yang paling pas buat saya. Itu yang penting gitu. Ada strateginya nggak Pak untuk cara kita memilih platform untuk KA ini yang tepat Pak, yang digunakan di kelas kita Pak? Itulah ada P4 lagi ya actually. Jadi jangan sampai siap P4 ikut. JUKS siap nih untuk melatih para pendidik siap ya. Bapak Ibu para pendidik yang bisa dilakukan adalah dengan tutor sebaya, ya kan? Ya belajar ke teman yang udah bisa, bertanya kepada beliau. Atau kalau ternyata itu, ternyata kemampuannya masih sama-sama dengan saya, berarti yang nomor 2 ada yang bimbing. Kalau ada yang bimbing berarti bicara para ahli kan, yang ahli di bidang itu gitu, narasumber yang ahli. Nah di sini di P4 ini Bapak dan Ibu itu menyediakan tenaga ahli untuk di bidang ini gitu ya. Jadi jangan sampai melewatkan jadwal kegiatan pelatihan kecerdasan artifisial nanti yang akan diadakan oleh Bu Eni. Siap P4 JUKS ya, siap memberikan pelatihan bagi para pendidik, bagi para tenaga kependidikan dan bagi siswa SMK. Kita sama-sama nanti belajar tentang KA ini. Oh iya. Baik Pak, ada lagi nih Pak pertanyaannya. Bagaimanakah cara mengintegrasikan KA ini ke dalam kurikulum atau ke dalam pendekatan pembelajaran supaya klop nih antara KA bisa masuk sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pendidik dan para peserta didik kita Pak? Oke, bagaimana mengintegrasikan KA di kurikulum dan pendekatan pembelajaran. Nah ini berarti kan ada 2 unsur yang mau dimasak jadi satu, Bu. Betul, Pak. Kita bicara soal pendekatan PM yang sekarang, yang baru pendekatan pembelajaran mendalam, deep learning, dan saya tahu ada KA juga di situ. Nah berarti biasanya segala sesuatu itu kalau kita mulai dan kepengen berhasil itu kita mulai dari yang paling sederhana ya Bu ya. Jadi kita mempelajari kecerdasan artifisial yang paling gampang digunakan dan kita sendiri juga waktu menggunakannya tuh bahagia gitu. Karena KA ini kan kayak mempermudah pekerjaan kita ya Pak ya? Betul. KA ini juga ada kasta-kastanya ya, dalam artian ada yang langsung bisa digunakan tanpa harus kita jelimet, ada yang beberapa langkah baru nanti dapat hasilnya gitu. Nah sekarang kita ambil yang mudah digunakan dulu gitu, yang pertama itu. Terus yang kedua, jangan malu untuk bertanya dengan yang duduk di sebelah. Teman maksudnya. Kita berkolaborasi ya Pak ya. Kolaborasi betul. Ya teman-teman barangkali kok yang itu sudah pernah pelatihan di sebuah tempat, saat itu kita nggak dapat kesempatan, kita barangkali bisa bertanya kepada yang bersangkutan, tolong dong di-share kemarin apa yang seru, hal yang baru dipelajari gitu dan seterusnya. Lalu ya pendampingan dari tenaga ahli Bapak dan Ibu yang barangkali diundang oleh P4 Bu Eni untuk ikut kegiatan, jangan sampai tidak ikut. Lalu barangkali bisa memanfaatkan pelatihan-pelatihan lewat anggaran yang ada di sekolah gitu ya. Lalu bisa memanfaatkan pelatihan-pelatihan yang daring yang biasanya tidak berbayar, itu ada beberapa opsi untuk bisa diikuti gitu. Ya, terus kita evaluasi dari
dari katakanlah triwulan 1, triwulan 2 ini kita sudah belajar apa, sejauh mana materi itu kita sudah implementasikan dan seterusnya. Karena sekarang kalau nggak salah P4 juga ada pemonitoran implementasi ya Bu ya di sekolah ya? Iya, siap. Kami P4 sudah membuat aplikasi berupa Piltur Simop yang akan mengevaluasi kegiatan para pendidik yang sudah mengikuti pelatihan di P4 YUKS ini dan sejauh mana diimplementasikan di sekolah dan diimbaskan kepada teman sejawat. Ya Pak, sudah. Jadi nggak cuma pelatihan di sini, Iya. Impact-nya nanti kembali ke sekolah kayak apa? Iya, Oke. betul sekali Pak. Baik Pak, tadi sudah sangat jelas Pak menjelaskan tentang integrasi KA ini ke dalam kurikulum atau proses pembelajaran di sekolah. Nah sekarang Pak, yang ingin saya tanyakan adalah apakah kecerdasan KA ini ya dapat mengubah wajah pendidikan di masa depan Pak? Ya, ini akan memberikan impact yang sangat besar karena jelas-jelas KA itu di dalam pendidikan itu yang bisa keterima oleh seluruh halayak adalah bahwa ada gimmick-gimmick menarik gitu ya. Kita lihat waktu Lebaran kemarin itu bertebaran sebuah ucapan Selamat Idul Fitri yang semuanya karyanya versi kartun dari mereka masing-masing gitu kan. Betul. Itu kan gimmick yang dibuat di di KA gitu ya. Saya nggak mau sebut platformnya karena apa namanya platform bisa apa aja gitu. Yang jelas hal-hal yang kayak gitu itu membuat jika diterapkan di dalam pembelajaran, ini kemarin diterapkan di momen Idul Fitri. Nah, hal serupa itu apabila diterapkan di pembelajaran itu akan menjadi sangat menarik ya. Yang barangkali contohnya penjelasan tentang dunia hewan, penjelasan tentang vertebrata umpamanya. Yang tadinya opsi kita cuman bikin PPT jelasin itu, dengan adanya KA bisa kita bikin dalam bentuk cerita bergambar. Bikin cerita bergambar gimana? Ada KA-nya sendiri. Kita tinggal mempelajari sebentar tentang bagaimana cara menggunakannya, bisa kita kemas kayak gitu. Nah, akhirnya pembelajarannya kan jadi kelihatan seru. Jadi kelihatan nggak kayak belajar, jadi kelihatan kayak kita lihat tayangan di sosial media gitu. Nah, itu impact KA yang pertama, wajah yang dirubah adalah itu. Terus yang kedua, KA ini bisa didesain supaya saya banget buat peserta didik gitu ya. Kita kan sering kalau kita buka marketplace, itu kita mencari katakanlah di toko online itu kita cari umpamanya alat pancing. Maka tahu-tahu 2 hari ada iklan soal alat pancing, padahal kita nggak nyari itu gitu kan. Artinya kita sudah dipersonifikasi oleh si marketplace itu. Nah, nanti KA di dunia pendidikan itu bisa merekomendasikan sebuah konten akademik, konten pelajaran yang sesuai dengan seleranya kita, sesuai dengan apa yang kita sukai gitu. Jadi kita dimudahkan dengan sebuah hal yang kita sukai gitu. Jadi itu berdampak positif. Yang ketiga ya karena terbukanya komunikasi ya di internet, maka kita bisa kolaborasi dengan negara lain gitu yang sama-sama sedang berkembang gitu ya, supaya bisa sharing tentang bagaimana pemanfaatan pembelajaran gitu. Kalau ada istilah sister city dulu Bu ya, ada sister school, ada apa sih dulu yang pertukaran pelajar versi saya dulu sekolah itu istilahnya. Ini nanti nggak perlu harus fisik datang, tapi bisa pertukaran pelajar secara virtual gitu, di daring gitu dengan KA, bisa kayak gitu. Alhamdulillah sangat luar biasa ya sahabat net, tadi sudah dijelaskan bahwa KA ini akan dapat mengubah wajah pendidikan di masa depan. Di antaranya pembelajaran tentu akan lebih efektif, lebih menarik dengan menggunakan KA. Lalu bisa sesuai dengan kemauan kita ya, personalisasinya bisa lebih sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan kita bisa berkomunikasi dengan antar negara dengan melalui KA ini. Luar biasa ya. Semoga wajah pendidikan Indonesia di masa depan lebih maju lagi, lebih hebat lagi ya Pak. Khususnya di JUKS. Iya, apalagi untuk Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, para pendidiknya insya Allah pasti bisa menggunakan KA ini di dalam proses pembelajarannya. Exactly. Ya, baik Bapak, sebelum kita close untuk kegiatan kita podcast pada hari ini, apakah ada kesan dan pesan untuk para pendidik dan untuk P4 YUKS ini mengenai tentang kecerdasan artifisial ini? Silakan Pak. Baik, kayaknya saya perannya
saya sebenarnya seorang murid ya. Kalau mau memberikan pesan kesan ke guru saya tuh rasanya gimana? Ini dihadapi saya guru saya ini masalahnya. Kita Jadi ini suara hati seorang murid barangkali ya, Bu ya, gitu mohon izin Bapak dan Ibu sahabat Gema. Gema Edukasi yang berbahagia. Ya karena profesi menjadi pendidik adalah profesi yang kita pilih ya, dan sudah kita jalani selama puluhan tahun, maka ya barangkali kita nggak pernah berhenti untuk membuka hati dan pikiran ya, untuk tetap berubah. Eh, saya yakin Bapak dan Ibu pengalamannya nggak jauh beda dengan saya. Kita ngalami masa mesin ketik, kita ngalamin kita mengalami masa komputer menggunakan DOS, WordStar, Ya, Lotus Lotus. 123. Ya, betul. Kita ngalamin Windows awal-awal, belajar Word, Excel, PowerPoint gitu kan. Kita ngalamin Google, sekarang kita ngalamin kecerdasan artifisial. Itu loncatan hidup kita tuh dari teknologi mesin ketik sampai sekarang kecerdasan artifisial itu kan jauh banget loncatannya ya. Tapi ternyata orang yang paling bisa menikmati hidup itu adalah orang yang bisa menerima dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu kayaknya Bu ya. Jadi mari saya sendiri juga menasihati diri saya untuk tetap membuka hati dan pikiran untuk hal-hal yang baru karena kita tugasnya sebagai pendidik, dan segala sesuatu yang baru itu pasti memberi potensi positif dan potensi berbahaya bagi peserta didik kita. Maka saya harus mempelajari itu dalam rangka melindungi diri saya dan orang yang saya cintai dari bahayanya. Hal yang bagus saya manfaatkan, hal yang menjadi bahaya saya tahu dan saya lindungi orang yang saya cintai, murid-murid saya yang saya dampingi di kelas gitu kira-kira. Dan ya untuk P4 saya pikir sudah memang kawah candra di mukanya di sini sebagai tempat pelatihan. Terima kasih. Terima kasih Pak Fikri, alhamdulillah ya Allah. Terus untuk kedepannya nih, apakah dalam hal ini ya dari Creativik ini, apakah ada nanti suatu hal yang baru nih buat kita P4 CUKS ini ya Pak ya? Bagaimana Pak Fikri? Baik, ini alhamdulillah Bu, ini sekarang hari Selasa ya. Hari Rabu, hari Kamis tanggal 8 Mei saya diundang oleh Microsoft untuk hadir di Microsoft Indonesia, kantornya di Pacific Place. Di sana akan ada sebuah materi tentang mitigasi AI yang positif gitu ya, bagaimana kita menjadikan AI ini menepis bahayanya, meminimalisir bahayanya. Jadi alhamdulillah saya sudah 2 tahun ini diundang secara rutin di kegiatan Microsoft. Nah hal itu nanti akan kita share Bu ke ke dunia pendidikan di Jakarta lewat jalur P4 nantinya gitu. Jadi tunggu jadwalnya. Kita akan share banyak ke Bapak dan Ibu tentang bagaimana kita selamatkan generasi muda kita dari potensi bahayanya kecerdasan artifisial, dan kita legitkan potensi generasi muda yang ada di sini dengan mengedukasi positifnya AI supaya mereka menjadi orang-orang yang punya peran di masa depan. Boleh satu hal aja, saya yang tadi ada tulisan BRI-nya, Mas. Bapak Ibu barangkali kalau bisa dilihat di sini mudah-mudahan kelihatan ya. Ini acara Microsoft Build AI. Saya hadir di situ di Jakarta Convention Center setahun yang lalu, tanggal 30 April 2024. Microsoft mengundang seluruh perusahaan yang menggunakan KA, kecerdasan artifisial, menggunakan AI. Salah satu narasumbernya dari Bank Rakyat Indonesia, Bu. Nah, BRI itu menceritakan bahwa setelah menggunakan AI, setelah menggunakan KA, mereka bisa berhemat 18 miliar dalam 1 tahun atau setara dengan 1,5 miliar per bulan. Bagaimana mereka bisa menghemat itu? Dengan tidak melanjutkan kontrak kerja para customer representatif. Kalau kita telepon ke perbankan itu kan kalau ATM-nya hilang atau itu kan pasti ada yang halo dengan siapa bisa dibantu gitu kan. Itu kan tadinya orang, Bu. Sekarang yang melakukan tidak lagi manusia tapi kecerdasan artifisial. Sehingga sudah nyata-nyata sekarang ada sebuah sektor pekerjaan yang tadinya diisi oleh keluarga kita, tetangga kita, itu sekarang KA sudah menggantikan
Itu. Jadi sekarang kalau tidak saat ini untuk mengedukasi generasi muda kita, maka kita kehilangan momentumnya dan sudah terlambat. Yuk, mari Bapak dan Ibu ada di pundak kita untuk bagaimana menjadikan generasi muda kita lebih tangguh. Sehingga kita tidak menjadi penonton di negeri sendiri, kita bisa menjadi tuan di negeri sendiri gitu, Bu. Baik, luar biasa ya para sahabat Gema Edukasi P4 UKS ini. Tadi sudah dijelaskan tentang dampaknya, baik itu dampak positif dan negatif menggunakan kecerdasan buatan ini. Semoga yang ada di kita adalah dampak positifnya ya. Amin ya robbal alamin. Baik, sahabat Gema Edukasi P4 UKS, kita tadi sudah ngobrol asik tentang kecerdasan buatan ini, dari apa itu kecerdasan buatan sampai manfaatnya untuk dunia pendidikan kita. Nah, untuk itu Pak Fikri, saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih, Ibu. Sudah hadir di podcast Gema Edukasi P4 UKS ini membahas tentang kecerdasan buatan. Dan para sahabat Gema Edukasi P4 UKS, jangan lupa seringlah buka YouTube-nya P4 UKS. Jangan lupa kasih like atau jempol dan beri komentar yang banyak-banyak supaya kami para tim podcast Gema Edukasi akan lebih semangat untuk menyampaikan informasi yang terbaru di dunia pendidikan kita dan dunia secara global. Baik, terima kasih Pak Fikri. Thank you very much. Tapi Pak dan sahabat net, sebelum saya tutup kegiatan podcast pagi hari ini, izinkan saya membacakan pantun penutup untuk Pak Fikri dan untuk sahabat net Gema Edukasi P4 UKS. Oh iya. Ya, pantunnya adalah Pulau Jawa adalah pulau yang indah. Cakep. Jakarta kota yang rapi. Cakep. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih, saya haturkan, saya mengundurkan diri. Semoga sahabat net menambah pengetahuan dengan menyaksikan YouTube P4 JOKS ini. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Sukses selalu buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.